Oke, sekarang kita akan mulai membuat bot pertama kita ya. Jadi satu bot itu bisa punya banyak flow. Jadi kita tinggal create bot. Ini bot Telegramnya sudah terhubung. Create bot ya. Akan ada banyak flow ya. Sekarang kita mulai dari blank flow dulu ya. Blank flow seperti ini, kasih nama ya, bot pertama. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, karena ini namanya bot pertama ya, flow-nya kita akan bikin mudah ya. Oke, jadi kita akan kerja dengan namanya flow. Ingat ya, jadi satu bot bisa punya banyak flow. Dan ini adalah flow builder Anda. Oke, nah kita bikin rencana dulu nih. Flow-nya simple kok, cuma 3 ini ya. Jadi pertama kali di trigger ya, pertama kali mulai dia akan bilang selamat datang di demo bot gitu ya. Sebelum mulai masukkan nama Anda, kemudian user masukkan nama Victor misalnya. Nanti di sini dia tulis, "Hai Victor, ini bot pertama Anda, selamat ya." Bot pertama Anda kita buat sangat-sangat mudah ya. Tapi kita juga belajar mengenal yang namanya flow builder ini ya. Jadi satu bot bisa punya banyak flow ya. Jadi nanti kita bisa lihat sini nih ya. Ini flow kita, ya ini main flow ya. Yang kita baru buat, dasar daripada semua bot adalah main flow. Ini adalah main flow. Tapi nanti kita bisa bikin subflow tambahan ya. Jadi kita bisa punya banyak flow, kita bisa gabungkan antar flow ya. Nanti di sini kita bisa lihat analitiknya juga hampir sama seperti workspace, tapi ini hanya terbatas pada flow tertentu gitu ya. Nah, ini bisa lihat buat user juga. Jadi statistiknya ini dengan statistik di level workspace hampir sama ya. Oke, abaikan ini, jangan terlalu pusing dulu ya. Kita akan bahas persatu karena ini bot pertama Anda, kita bikin pembelajarannya jauh lebih mudah. Jadi kita main di flow dulu ya. Oke, kita kembali ke main flow ya. Di sini flow builder kita. Semua bot itu dimulai dari start. Jadi mulai gitu ya. Nah, begitu mulai ya, selalu ada namanya next step. Ya, jadi flow ya punya subflow dan setiap flow isinya adalah step. Ya. Nah, ini prinsip yang kita harus ingat nih ya. Jadi satu flow atau subflow ya, itu dalamnya ternyata isinya ada step-step. Step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, step pertama kita ya, kita mau bikin halo, selamat datang ya. Jadi step pertama di sini ini ada banyak nih. Ya. Kita bisa kirim pesan saja, bisa nanya ya. Di sini ada action itu misalnya kita mau kirim API ya. Kita di sini mau ada split test ya, jadi dibagi dua nih, jawab A sama jawab B gitu ya. Kita send email ya, atau bisa lari atau loncat ke flow lain ya. Makanya tadi ada flow, ada subflow ya. Nah, kita pakai yang dasar dulu aja ya, yaitu send message. Jadi bot pertama adalah halo, selamat datang di demo bot. Oke, jadi kita bikin send message ya. Di sini kita ada banyak pesan apa yang mau kita tampilkan ya. Kita bisa kirim gambar, kita bisa tulis typing gitu ya, kayak seperti ini ya. Kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Nah ya, bisa dynamic content juga ya. Tapi paling mudah karena ini bot pertama, jangan dibuat sulit dulu. Kita pakai teks biasa aja ya. Pakai teks biasa ya, jadi isinya teks seperti ini ya. Kita tulis halo ya. Selamat datang ya di demo bot ya, di demo bot seperti ini ya. Jadi dia akan halo selamat datang di demo bot gitu ya. Ya, kalau Anda mau efek typing juga boleh di sini, kasih typing dikit ya. Kemudian jadi dia typing ya, kemudian tambah teks lagi ya. Jadi satu step itu bisa beberapa nih ya. Langsung di sini kita bisa tulis, saya akan bantu Anda membuat bot pertama Anda. Misalnya seperti ini. Ya, oke ya. Jadi ini kita bisa lihat satu step ya, isinya bisa ada beberapa interaksi. Ya, dia tulis halo selamat datang di demo bot, typing 3 detikan ya. Kemudian dia akan bicara lagi, saya akan bantu Anda membuat bot pertama Anda. Nah, di step kedua ya, kita itu mau buat yang namanya question, masukkan nama Anda ya. Nah, jadi kalau kita bicara flow builder ya, ini selalu hubungannya next stepnya apa? Next stepnya apa?
ya, karena flow itu terdiri dari step ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi next stepnya apa. Kita mau tanya nama ya. Jadi kita bikin satu aja, klik sini lepas. Kita bilang question. Ya. Kita mau balik lagi, di dalamnya bisa isi banyak ya. Misalnya kita bilang di sini ya. Mohon sebelum memulai mohon masukkan nama Anda. Seperti ini. Dan di sini kita belajar satu hal baru ya. Kalau tadi di message cuma display aja, di sini kita bahas perlu dimasukkan ke satu variabel. Ya. Nah, ini ada namanya system field ya. Ya, kita bisa taruh ke dalam first name. Dan di sini kita bisa lihat sebenarnya nanti ke depan ya, pada saat kita bikin bot yang lebih kompleks, kita tuh bisa tanya beragam hal. Kita bisa minta jawabannya numbers, jawabannya email, dan lain sebagainya ya. Oke, karena ini bot pertama kita bikin sederhana dulu nih, biar Anda mengerti flow builder ya. Seperti biasa di sini ya, ada first ya, save response to first name ya. Artinya di sini kita bisa punya sistem variabel ya. Pak, apakah nanti kita bisa bikin variabel-variabel lain? Bisa ya, kita bisa bikin banyak sekali variabel menggunakan smart chat ya. Tapi karena kita mau bikin bot pertama yang sederhana ya, sekarang kita mau bikin nih ya step ketiganya. Hai, ini bot pertama Anda. Selamat gitu ya. Oke, jadi sekarang kita tinggal klik lagi next stepnya ya. Kita bikin message lagi ya. Ya, karena kita mau bikin hai nama Anda. Nah, di mana dynamic variable-nya itu ada. Jadi kita akan tambah teks saja ya di sini. Teks ya. Kita akan bikin hai. Nah, bagaimana kita mengambil variabel yang tadi kita kirim? Ya, itu ada di sini nih. Ya, klik di sini, ini ada field-fieldnya. Ya, jadi semua ini sebenarnya dilihat nih. Ya, kita bisa lihat current time-nya dan lain sebagainya. Ya, jadi ada variabel-variabel yang preset atau variabel yang bisa kita custom nanti ya. Tapi karena tadi kita simpannya di first name, berarti di sini kita first name dulu ya. First name seperti ini. Hi first name. Ya. Terus kita kembali ketik lagi di sini. Ya. Ini bot pertama Anda, selamat. Oke, ini bot pertama Anda. Selamat. Oke, ya. Jadi kita baru saja mendesain bot kita. Nah, saya mau kasih sedikit gambaran di Flow Builder ini ya, sebelum kita masuk atau kita tes demo kita. Jadi di kiri bawah ini ada sebenarnya navigator ya. Jadi kita bisa atur ya flow-flownya, jadi kan mudah ya. Kita bisa zoom in, zoom out ya, zoom in ya, atau kita langsung search bot tertentu ya, kita bisa langsung cari ya flow tertentu gitu ya. Ya, bisa auto arrange stepnya biar diatur flow-nya, seperti misalnya kita mau dia rata tengah semua seperti ini ya. Kalau kita geser-geser atas gitu ya, kan berantakan seperti ini, udah kita auto arrange saja langsung gitu ya. Ya, jadi ini cukup mudah ya. Jadi kita bisa scroll pakai mouse scroll ya, scroll in, scroll up, scroll down ini untuk zoom gitu ya. Ya, nah kita bisa lihat seperti ini ya. Anda bisa pakai panel seperti ini. Oke ya. Dan di setiap step ya, ini kadang-kadang kita bingung nih, question 1 send message 2 gitu ya. Kita sebenarnya bisa rename nanti di sini. Kita ganti namanya ya. Jadi namanya ini adalah respond misalnya ya. Ini kita kasih nama, daripada question 1 kita kasih nama tanya nama misalnya seperti ini. Ya, kemudian ini adalah greeting awal misalnya. Greeting awal. Oke, ya. So ini bot pertama kita ya. Dan bot ini pada dasarnya pada saat kita buat, dia ini masih namanya draft version ya. Ingat ya, kalau kita bikin bot ya selalu draft version ya. Kita harus publish baru dia bisa jalan ya, baru kita bisa tes ya. So kita masuk ke klik di publish di sini. Nah, baru botnya jalani nanti. Nah, sebelum kita tes botnya, kita lihat dulu ada 3 menu di sini untuk save as image ya, untuk lihat gambaran ininya. Kita bisa lihat version controlnya ya, duplicate dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat. Nah, tadi ada change theme ya di workspace. Nah, ini gunanya untuk mengganti-ganti desainnya nih. Jadi ini cuma preference saja, mau warnanya seperti apa ya. Kita bisa pilih ya warna yang Anda suka ya. Jadi nggak ada hubungannya ke fitur ya, hanya preference saja.
Anda ngedesain maunya dengan warna apa. Oke, kira-kira itu ya kita akan lihat nih ya, karena ini dipublish kita akan lihat ya apakah flow-nya ini jalan atau tidak. So kita kembali ke dalam Telegram bot kita tadi ya. Kita sudah bikin namanya Smart Chat Demo Bot seperti ini. Ya, Smart Chat Demo Bot ya. Nah, kita mulai start. Ya, ingat ya, start berarti di sini juga mulai start. Jadi harapannya dia akan tulis halo selamat datang di demo bot, typing 3 seconds. Dia akan pura-pura typing, kemudian dia akan tulis saya akan membantu Anda membuat bot pertama Anda seperti ini. Lanjut, sebelum memulai masukkan nama Anda dan dia tanya nama. Setelah tanyanya nama, berarti di sini langsung dia tanya, "Hai, ya ini bot pertama Anda, selamat." Seperti itu. Oke, kita akan lihat di sini start. Ya. Halo selamat datang di demo bot. Ya. Kemudian akan typing 3 second, ya. Saya akan membantu Anda membuat bot pertama Anda. Ya, sebelum mulai mohon masukkan nama Anda. Kita kasih nama Victor di sini. Ya. Hai Victor, ini bot pertama Anda, selamat. Ya. Ya, mudah ya. Jadi ini kita sudah selesai ya. Tadi mungkin typingnya tidak kelihatan ya karena Telegram ternyata tidak support typing ya. But that's okay ya, kalau kita pakai live chat mungkin ada typingnya, WhatsApp ada typingnya, typing effect ya. Tapi kita baru saja di sini ngelihat bagaimana bot kita berjalan ya. Semoga sudah memberikan Anda gambaran ya. Ternyata flow builder kerja seperti apa, cara bikin botnya seperti apa ya. Kita sudah membuat bot pertama kita. Oke, kita akan masuk ke materi yang lebih advance di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang variabel.